Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antar Nurlail, NPM saya 207064516126. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS pengantar teknologi komunikasi dan informatika dengan tema bentuk kejahatan cyber yang mungkin terjadi, bentuk penanganan cyber security-nya, dan etika yang seharusnya diperhatikan berdasarkan UU ITE yang berlaku. Dengan ibu dosen kita, Ibu Ratih Titi Komalasari STMM MMSI. Untuk berita yang saya angkat adalah dari kompas.com. Untuk link beritanya tertera di sini dengan judul beritanya ramai penipuan modus minta kode OTP, ini cara antisipasi dari Telkomsel, dengan penulis Lutfia Ayu Azanela dan editornya Rizal Setio Nugroho. Diupload pada tanggal 28 bulan November 2020 di jam 20.15 waktu Indonesia Barat. Masyarakat perlu waspada dengan upaya penipuan atau kejahatan di dunia maya yang semakin marak. Ada banyak modus dan motif yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk mengambil keuntungan, salah satunya dengan membajak akun WhatsApp seseorang, lalu memanfaatkan data pribadi atau akun digitalnya. Seseorang memintanya memberitahukan kode OTP yang masuk melalui pesan singkat ponselnya ke ponselnya. Scam. General Manager External Corporate Communication Telkomsel, Aldi Hashim, memberikan sejumlah tips agar nomor ponsel kita aman dari berbagai jenis gangguan kejahatan cyber. Misal scam, dijelaskan scam merupakan kejahatan di mana pelaku menipu calon korban untuk memberikan kode angka atau informasi pribadi sehingga pelaku bisa mengakses akun pribadi milik calon korban. Tips yang bisa dilakukan adalah cek isi pesan yang diterima. Jika Anda merasa tidak pernah melakukan hal berhubungan dengan isi pesan tersebut, maka jangan ikuti instruksi yang Anda dapatkan. Jika ada link yang terdapat dalam ponsel itu, jangan pula Anda mengkliknya, karena dengan begitu data pribadi Anda bisa didapatkan pelaku dengan cara mengirimkan malware atau virus melalui tautan tersebut. Namun apabila tidak sengaja mengklik tautan yang dikirim, segeralah tutup laman yang memuat tautan tersebut agar tidak sempat termuat. Selanjutnya, modus OTP. Nah, OTP, one time password, ini adalah kode yang terdiri dari sejumlah karakter numerik yang diterima oleh Anda untuk bisa mengakses layanan yang lainnya. Keberadaannya sangat dirahasiakan, hanya Anda yang dapat mengetahui kode ini, kecuali Anda mengirimnya ke orang lain. Agar terhindar dari kejahatan dengan modus OTP, jangan pernah mengirimkan kode OTP kepada orang lain, siapapun orangnya, baik dikenal atau tidak dikenal, kata Aldin. Untuk meminimalisir kemungkinan ini, Anda juga diminta untuk tidak membagikan informasi nomor ponsel pribadi di media sosial. Selanjutnya, nonaktifkan fitur call forwarding dan aktifkan two-factor authentication pada ponsel atau aplikasi yang Anda gunakan untuk mencegah penipuan bermodus OTP. Telkomsel menghadirkan fitur Magic Link yang merupakan tautan khusus yang tidak berfungsi jika diteruskan di forward. Fitur ini memungkinkan pelanggan melakukan login aplikasi My Telkomsel dengan lebih aman, ujar Aldin. Pretexting. Modus yang satu ini biasanya berupa adanya seseorang atau satu pihak yang berbicara layaknya seorang ahli dengan pesan yang meyakinkan, atau menggunakan identitas palsu dengan tujuan mendapatkan informasi rahasia korban dengan cara menipunya. Modus ini juga lah yang diterima Fakri melalui pesan WhatsApp dari nomor asing yang menuliskan dirinya sebagai Indomaret, salah satu waralaba yang banyak ditemui di Indonesia. Nomor WhatsApp itu mengatasnamakan diri sebagai kasir Indomaret yang baru saja salah nomor dalam melakukan transaksi pengisian voucher permainan online, sehingga meminta korban mengirimkan kode yang ia terima. Agar terhindar dari pretexting, maka perlu menaruh kecurigaan lebih waspada terhadap nomor yang tidak dikenal yang mengatasnamakan seseorang atau perusahaan, ujar Aldin. Jika perlu menanyakan sesuatu, maka Anda sebenarnya tidak perlu memberikan jawaban yang diinginkan. Itu menyelamatkan Anda dari upaya pretexting.
pelanggaran etika berdasarkan UU ITE yang berlaku. Terhadap pelaku yang diduga telah melakukan pembobolan tersebut, UU ITE menyebutkan bahwa minimal dapat dijerat dengan pasal 30 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dan ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau membobol sistem pelayanan pengaman. Di samping itu juga dapat dijerat dengan pasal 32 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Dan ketentuan berikutnya yang juga dapat digunakan adalah pasal 36 yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah kita harus waspada terhadap apapun yang berkaitan dengan sebuah privasi dan jangan terlalu percaya dengan orang baru. Jika ada orang baru yang mencurigakan dengan meminta sesuatu kode atau apapun, kita harus menelusurinya terlebih dahulu dan mencari informasi tentang pembenaran yang ada. Karena terdapat banyak kasus atau kejadian tentang cybersecurity, maka dari itu jangan sampai kita terkena jebakan lalu tertipu. Demikian presentasi tugas UAS kali ini. Kurang lebih mohon maaf apabila banyak kata-kata yang terbata-bata, tertatih-tatih, atau salah pengucapan. Maka dari itu saya mohon maaf dan juga terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.